Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita melanjutkan studi kita kristalisasi, dan ini kita sudah masuk kitab Bilangan yang kedua. Tema kita masih menyambung tema mengenai 12 pengintai dalam Bilangan pasal 13-14 ya. Ini suatu peristiwa yang menentukan sekali bagi generasi pertama. Ya, pada waktu itu kita tahu generasi pertama sudah dihitung. Jumlahnya kurang lebih yang 20 tahun ke atas dan sanggup berperang itu kurang lebih ada 600 ribu lebih lah ya. Dan mereka sampailah itu ya dari Gunung Sinai, dihitung di situ di Gunung Sinai. Kemudian mereka berjalan terus ke daerah gurun Paran itu, Kadesi Barnea, itu suatu tempat sebelum masuk ke tanah perjanjian. Dan di sana Musa diperintahkan Tuhan lagi untuk mengutus ya 12 pengintai untuk melihat kota. Melihatlah daerah-daerahnya ya bagaimana ya. Dan kita tahu yang 12 itu 10 ya, memberikan kabar yang melemahkan yang 600 ribu tentara ini, dengan memberi kabar bahwa ya memang ada baiknya di sana, negerinya susu dan madu dan sebagainya. Itu mereka juga ambil tandan buah anggur itu, ada beberapa buah lagi, hasilnya bagus lah. Tapi mereka bilang di sana ada orang enak, keturunan raksasa yang di Hebron itu, yang pada akhirnya dikalahkan oleh Kaleb itu. Ada di sana kota-kota yang tembok-temboknya kayak tinggi gitulah ya. Dan akhirnya lemahlah yang 600 ribu orang ini, dan mereka berontak dan tidak mau masuk ya. Nah, ini ada satu kalimat yang menjadi tema kita hari ini, yaitu dari Bilangan pasal 14 ayat 22 sampai 24 ya. Ini saya pakai aja LAI. Tuhan, ini vonis Tuhan ya. Semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mujizat yang kuperbuat di Mesir dan di padang gurun, namun telah 10 kali mencobai aku dan tidak mau mendengarkan suaraku, pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Semua yang menista aku ini tidak akan melihatnya ya. Tetapi hambaku Kaleb, dan termasuk juga Yosua nanti di sini tentunya, karena lain jiwa yang ada padanya dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Jadi di sini saya mau menekankan istilah 10 kali. Sudah 10 kali berontak. Jadi artinya Yosua Kaleb barangkali bukan dia sempurna, tidak pernah bersungguh-sungguh, tidak pernah menjadi lemah, tapi ada standar dibikin Tuhan ya. 10 kali udah memberontak, gagal. Dan ternyata yang gagal itu yang 600 ribu itu lebih, semuanya sudah 10 kali lebih memberontak kepada Tuhan. Hanya Yosua Kaleb yang masuk ya. Saudara, kemarin saya ambil kesimpulan, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Yang dipanggil dari Mesir itu keluar ya, bikin perjanjian di Gunung Sinai, dihitung dan sebagainya, banyak mujizat terjadi. Kemudian ketika sampai ke titik di Kadesi Barnea itu, ternyata yang dipilih hanya Yosua dan Kaleb. Jadi begini ya Bapak Saudara ya, jangan kita terbalik. Yosua dan Kaleb telah dipilih Tuhan lebih dulu ya. Itu sebabnya mereka menjadi seorang yang tangguh lah ya, ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang lain, yang 600 ribu itu hanya dipanggil, tidak dipilih. Karena ini harus kedaulatan Tuhan ini. Karena kita bilang barang siapa yang dipanggil, yang dipilih, dan yang setia, ini yang menjadi pemenang. Dan harus Tuhan dulu yang menentukan.
ya. Bukan karena Kaleb dan Yosua itu ternyata hebat, ya. Akhirnya Tuhan pilih, bukan begitu. Dipilih dulu, kayak si Nuh itu ya. Nuh itu di ayat sebelumnya sudah dibilang, Nuh mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan. Kemudian melalui proses Tuhan, memang Nuh itu beda dengan orang-orang yang sejamannya, di mana dalam zaman Nuh orang-orang kawin campur. Kalau saudara lihat nanti itu, kasus apa konteksnya itu, campuran antara keturunan Kain dengan keturunan keturunan Set, ya. Nah, jadi harus tetap lebih dulu Tuhanlah yang memilih, ya. Yesus juga bilang, bukan kamu yang pilih aku, tapi aku yang pilih kamu, ya. Oke. Dan Yudas itu jatuh itu karena dia memang ditetapkan untuk itu, karena ada tertulis, ya, bahwa katanya seorang yang makan rotiku mengangkat tumitnya dariku, itu sudah dinubuatkan. Jadi Yudas ini tinggal menjalankan perannya aja sebagai pengkhianat, ya. Tapi tetap ada apa yang ditabur orang, tapi itu ada yang tukainya. Itu hukum Tuhan, ya. Nah, jadi saya mau coba ini menghitunglah ya 10 kali itu. Tentu ya ketika saya hitung ini hanya ada 8, ya. Barangkali di Mesir ada lagi di tempat lain yang saya tidak melihatnya. Tapi saya membahas ini supaya kita tahu sebenarnya apa maksudnya mencoba Tuhan itu. Karena ini di sini lihat kalimatnya ini. Namun telah 10 kali mencobai aku, kata Tuhan. Apa artinya mencobai ini, ya? Jadi kita akan carilah kasus-kasus di mana Israel itu berontak kepada Tuhan. Untuk memahami istilah mencobai ini, istilah Ibraninya nasah, itu kata kerja, ya. Itu artinya to test atau to try atau to attempt, ya. Mengetes, mencobai, ya. Mencobai Tuhan. Harusnya Tuhanlah yang mencobai kita, mengetes kita, ya. Karena dalam kasus Abraham itu istilahnya nasah juga. Tuhan mengetes Abraham, mencoba. Dalam arti bukan bikin supaya dia berdosa, bukan. Mencoba dalam arti supaya tahu sebenarnya Abraham ini taat kepada Tuhan atau tidak. Dalam Ulangan 8 juga Israel itu dicobai melalui padang gurun itu, Ulangan pasal 8. Itu supaya Tuhan tahu apa yang ada dalam hati mereka ini. Apakah mereka mentaati Tuhan atau tidak. Lain ya kalau yang iblis mencoba itu. Nah, waktu Yesus itu dicobai oleh iblis, ini pakai istilah Yunani, ya. Istilah Yunaninya di sana ekpeiraso, itu artinya sama. To put to the test. Test, try, tempt, itu sama istilahnya. Artinya, ya, padanan daripada kata istilah nasah dalam Ibrani maupun Yunani ekpeirazo itu sama. Yesus bilang jangan kamu mencobai Tuhan. Waktu itu Yesus suruh kalau loncat itu kan ada ayatnya itu supaya engkau pasti dijagai. Ya, nah ini apa artinya? Nah, mari kita melihat dulu cepat, ya. Dalam Keluaran 14 ayat 1, ya, dalam beberapa kasus, ya. Dalam beberapa kasus, coba dulu saya, ya, Keluaran 14 ayat 11, ya. Di sini ini kasus pemberontakan Israel. Waktu Firaun ngejar ini. Ngejar apa? Israel, ya. Dikatakan di sini mereka bilang, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir maka engkau bawa kami untuk mati di padang gurun ini, ya. Di sini satu pemberontakan Israel, tapi Musa bilang jangan takut, berdirilah tetap, lihatlah keselamatan dari Tuhan. Ini setelah keluar dari Mesir, inilah pemberontakan pertama Israel itu, ya. Berikut Keluaran pasal 16 ayat 3. Ya, di sini juga ada dikatakan di padang gurun itu bersungut-sungutlah segera cuma Israel kepada Musa dan Harun. Nah, mereka mengeluhnya gini, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir dan sebagainya. Kemudian di pasal 17 ayat 2, ini di Masa, ya. Katakan di sini, jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa, kata mereka, berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Kemudian kasus yang Keluaran 32, ya. Ini anak lembu emas, ya. Ini juga pemberontakan yang luar biasa di Israel, ya. Kemudian kasus Bilangan 11 ayat 1, ya.
Ini Bilangan 11 ayat 1, api Tuhan. Pada suatu kali, ini semuanya kasus-kasus antara Mesir, ini karena Tuhan bilang ini yang 10 kali juga berontak di Mesir dan di padang gurun. Jadi hitungannya dari Mesir sampai Kadesi Barnea, ya. Jadi cuma 2 tahun itu. Kalau nanti ada dari Kadesi Barnea, banyak pemberontakannya itu, Datan, Korah, Abiram, mau macam-macam, ngeri. Ya, tapi ini yang dari Mesir sampai Kadesi Barnea yang udah 10 kali itu ya. Yang berikut itu yang ke-6 Bilangan 11 ayat 4. Ini pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Dia ingin bersungut-sungut, dan ketika Tuhan mendengarnya bangkitlah murka Tuhan ya, ada api ya, ini istilah di Tabera. Kemudian berikutnya ini orang Israel minta daging, kemasukan nafsu rakus ya, minta daging ya, siapa yang akan memberi kita makan daging katanya. Disinilah Tuhan kasih mana ya, dikatakan di sini untuk mengetes juga ya. Kemudian kasus berikut ya, 12 pengintai ya, yang ke-7 ya. 12 pengintai di sini Israel juga berontak ya, dia minta kembali ke Mesir. Mereka tidak percaya Tuhan, menista Tuhan. Kemudian yang ke-8, yang di Mesir ini ya, Keluaran 5 ya, atau Keluaran 6. Ini yang di Mesir ini ketika mereka karena berat tertekan, ketika Musa mau coba bicara kepada Firaun dan mau melepaskan mereka nggak dengar lagi. Ya, karena sudah menderita begitu banyak. Jadi kesimpulan ini dengan cepat saja sambil kesimpulannya bahwa pengertian mencobai Tuhan itu intinya tidak percaya Tuhan. Seolah-olah adakah Tuhan di tengah-tengah kita? Gitu. Mengapa Tuhan bawa aku dalam situasi seperti ini? Ya. Mengeluh karena nasib buruk, bersungut-sungut, itu semua ekspresi daripada tidak percaya Tuhan, dan itu artinya mencobai atau nasah, mencobai Tuhan. Ya. Tidak percaya Tuhan. Jadi Yosua dan Kaleb itu adalah orang-orang yang mendapat kasih karunia karena dia dipilih untuk mendengar firman Tuhan sedemikian sehingga ada iman. Iman itu energi Elohim yang memampukan, energi inilah yang memampukan Yosua dan Kaleb bisa bicara positif, bisa bicara menguatkan, bisa bertindak ya. Mereka, Yosua bilang, Kaleb bilang, tantangan itu bagi kita makanan, kita akan telan mereka. Ya, ucapan-ucapan dan tindakan-tindakannya itu lahir daripada energi Elohim yang adalah iman. Kenapa ada iman? Karena dia dipilih Tuhan untuk bisa mendapat kasih karunia mendengar suara Tuhan. Karena iman timbul dari pendengaran akan suara Tuhan. Nah, jadi Yosua Kaleb ini dia beriman. Sementara mereka yang mencobai Tuhan, itu artinya yang tidak percaya, tidak beriman. Ekspresi daripada tidak beriman itu apa? Bersungut-sungut, mengeluh, protes dengan nasib buruk, ya, dan memberontak tentunya ya dengan situasi. Padahal semuanya kan diatur Tuhan. Ketika Tuhan keluar dari Mesir, Tuhan bilang, aku nggak akan pimpin langsung ke tanah perjanjian, walaupun ini jalan pendek. Tuhan putar dulu ke Gunung Sinai supaya mereka jangan lemah. Itu memang jalan Tuhan, pengaturan Tuhan lah semuanya. Dalam hidup kita juga itu pengaturan Tuhan semua. Kalau kita mengeluh, kita bersungut-sungut, kita protes, kenapa Tuhan? Itu artinya mencobai Tuhan. Kenapa mencobai Tuhan? Karena tidak percaya. Jadi kuncinya nih di hati ini. Nggak percaya. Nggak percaya bahwa Tuhanlah yang ngatur hidup kita. Nggak percaya bahwa Tuhan tuh bermaksud baik atas segala yang terjadi ini. Nggak percaya janji Tuhan, sama aja itu. Intinya nggak percaya lah ya. Nah, ini ada satu lagi kasus dalam 1 Korintus 10 ya, yang katanya di sini Israel menjadi contoh. Coba saya baca, saya minta bantuan dulu ya. 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 13. Tentu kita nggak baca semua ini hanya karena kasus ini sangat penting sekali, karena iman itu ekonomi yang Elohim itu adanya dalam iman. Jadi iman ini dalam setiap zaman Tuhan minta iman. Ya.
Itu kalau nggak ada iman nggak bisa ya. Sudah. Mari kita lihat dulu 1 Korintus 10. Ini waktu saya masih 10 menit. 1 Korintus 10 ayat yang ke-1 sampai ke-13 ya. Ini peringatan lah ya. Perhatikan di sini. Mereka semua telah dibaptis bagi Musa di dalam awan dan di dalam laut, dan mereka semua telah makan rohani yang sama. Mereka semua telah minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka meminum dari batu karang rohani yang mengikutinya. Batu karang itu adalah Mesias dalam sini ya. Ayat 5. Namun Elohim tidak berkenan kepada kebanyakan dari mereka. Ini sedang bicara generasi pertama itu yang sedang kita bicarakan ini ya. Yang jalan dari Mesir ke Kadesh Barnea itu. Namun Elohim tidak berkenan kepada kebanyakan dari mereka karena mereka telah dicerai-beraikan di padang gurun. Jadi setelah Kadesh Barnea divonis Tuhan, bangkai-bangkai makan mati di padang gurun itu, orang Israel disuruh jalan ke arah Laut Teberau. Ya bukan dia balik sampai ke Mesir lagi, tidak. Dia hanya berputar-putar di situ, di sekitar gunung padang gurun Paran. Barulah tahun ke-40 Harun naik ke Nebo ya, Gunung Nebo itu Gunung Pisgah. Iya, Nebo kayaknya deh. Itulah Harun mati tahun ke-40. Kalau Meriam udah lebih dulu. Jadi orang Israel berputar-putar di padang gurun ini selama 38 tahun. Karena 2 tahun dari Mesir itu sampai ke Kadesh Barnea. Di sini dikatakan peringatan yang pertama ya. Ayat 6. Dan hal-hal ini telah dijadikan contoh bagi kita. Supaya kita, nah ini pertama ya. Ada 5 ini ya. Tidak menjadi orang-orang yang berkeinginan jahat seperti mereka ya. Kedua, tidak menjadi penyembah berhala. Ketiga, ya, ini dalam ayat 7 ini kasus anak lembu emas ya. Ayat 8. Ketiga ini, tidak melakukan percabulan ya. Kemudian ayat 9, jangan mencobai Mesias ya. Kemudian ayat 10 yang kelima, janganlah pula bersungut-sungut. Jadi inilah, saudara, ini perkara yang serius. Saya mau ambil kesimpulan dulu sambil kita merenung dulu ini sebentar. Ya, perkara serius ini soal iman ini. Ya, karena efeknya tuh memang iman tidak kelihatan. Iman itu energi Elohim atau energi hayat. Atau adalah hayat itu sendiri yang dalam batin kita itu. Yesus bilang, aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Artinya hayat itu bertumbuh. Ini tidak ada bicara sama sekali soal materi. Ini soal hayat. Yaitu hidup Kristus. I am the life. I am the hayat. Ya, I am the joy istilah Yunaninya. Ini sangat penting. Ya. Kalau sempat fokus kita kepada perkara-perkara lahiriah, jasmani, ini ke generasi pertama ini memang generasi yang inginnya tuh yang kesenangan, kira-kira begitulah ya. Karena mereka dari Mesir tuh, ini saya udah berkali-kali bilang, Mesir itu perbudakan, tapi juga ada kesenangannya, ada kenikmatan Mesir. Ya, mereka teringat selalu itu, bawang prei, ikan, daging, bawang putih, bawang merah, apa semuanya di padang gurun nggak ada itu. Nah, mereka hidup untuk kesenangan, ya, bukan hidup untuk suatu tujuan tertentu untuk menyenangkan Tuhan atau mencapai apa yang Tuhan kehendaki, nggak itu. Jadi generasi pertama itu pokoknya begitu dia kena kurang air, marah dia. Nggak ada daging ini, marah, ya, bersungut-sungut, protes, berontak, inilah. Jadi kalau kita saat ini tuh, kalau mengikut Tuhan tuh, ingat ya, mengikut Tuhan tuh pasti tambah masalah. Saya beri saksi ya dulu 2 menit ini ya. Dulu saya ditangkap Tuhan itu sekitar tahun 1978 ketika masih kelas 2 SMA. Ya. Jadi sekarang udah berapa tuh? 44 tahun kurang lebih. Ya. Itu dulu saya 2 SMP sudah merokok. Ya, karena bapak saya itu cukup fair karena dia sendiri merokok umur kelas 4 SD. Jadi dia kasih uang buat saya untuk saya merokok. Ya, saya udah bebas merokok di depan bapak saya. Bukan hanya itu aja. Sebagai remaja ya semua hanya karena dulu belum ada narkoba, susah kali. Saya cuma ngisap ganja aja. Dulu. Ya, kerjaan dosa-dosa itu saya kerjain lah anak muda kan.
Nah, ketika 2 SMA ditangkap Tuhan, mau jadi masalah hidup saya. Saya waktu itu karena bapak saya kontraktor, dia suruh saya sekolahin saya di teknik sipil supaya saya mengikuti jejaknya, meneruskan sedikit usahanya. Jadi gara-gara Tuhan masuk dalam hidup saya, ngegerecokin hidup saya jadi susah. Nggak ngerokok, nggak enak. Tapi saya masih terus ngumpet-ngumpet terus ya. Kebiasaan-kebiasaan buruk jalan terus, tapi nggak enak lagi. Jadi masalah hidup itu. Saya nggak bisa melakukan apa yang mau saya mau, gitu loh. Ya, makanya kalau ada pengkhotbah bilang mengikut Tuhan itu tenang apa, nggak ada masalah apa begini. Malah ada orang yang mempresentasikan Tuhan sebagai Tuhan yang penolong. Kalau misalnya ada masalah keluarga, ini Tuhan membantumu. Kalau ada masalah ini Tuhan. Jadi kayaknya Tuhan pembantu gitu loh ya. Untuk nolong penyakitmu, nolong masalahmu. Nah, kalau saya tidak mempresentasikan Tuhan seperti itu. Bukan pembantu Tuhan itu. Tuhan itu adalah Tuhan. Dia punya otoritas. Dia menentukan. Saya pemberita kerajaan sorga. Saya beritakan, ini adalah kerajaan sorga. Kabar baik kerajaan sorga. Bahwa Tuhan mau menegakkan kerajaannya di muka bumi. Jadi rencana Tuhan yang mau saya bagikan. Dan engkau kalau mau ikut. Mesti turun. Makanya Yesus bilang, ikutlah aku. Bukan ikutlah keinginanmu. Enggak, ikutlah aku. I will make you a fisher of men. Jadi, aku akan rubah kamu. Prosesku, bentuk kau. Nggak ada istilah, kalau puncak kau, Yesus nggak pernah bilang, kau punya masalah apa? Keluarga? Iya, sini, kubantu. Kau ada masalah keuangan, bisnismu hancur. Ini, sini kubantu. Itu omongan pendeta-pendeta dalam dunia kekristenan, begitu. KKR, kesembuhan, bisnis hancur, apa. Tuhan tolong. Memang Tuhan baik, tapi bukan itu. Jangan memberitakan Tuhan sebagai pembantu. Tuhan itu berotoritas, dia punya kehendak, dia punya rencana. Saudara dan saya mesti ikut dia. Ya nurut. Dan tambah masalah kejahatannya. Inilah ya. Yang tadinya hidupmu barangkali aman. Itu kalau engkau udah dipilih Tuhan ya. Tadinya hidupnya aman. Begitu dipilih Tuhan, malah jadi masalah. Kayak Maria itulah. Maria tadinya sebagai perempuan yang baik-baik lah, katakan begitu. Sudah mau tunangan sama Yusuf. Ya. Baik-baik dia. Tahu-tahu dijamah, datang Roh Kudus. Bicara, kau akan memperanakan Mesias. Ya. Langsung hidupnya penuh masalah sekali. Ya. Malah ya, Alkitab bilang itu pedang itu menusuk jiwamu itu. Masalah lah ketika dia hamil jadi di luar nikah. Kalau enggak karena malaikat Tuhan bicara sama Yusuf, itu pun ditinggalin sama Yusuf. Dari mana orang lain itu apa? Masalah. Sampai akhir hidupnya itu masalah. Jadi Tuhan datang bukan mau tolong masalahmu, tolong keluargamu, tolong ini. Memang betul dia akan tolong itu. Tapi dengan cara ikut aku. Taat kepadaku. Percaya kepadaku. Aku punya rencana, aku punya kehendak, dan akan kujalankan. Itu. Ya. Jangan beritakan Tuhan kayak pengemis, apalagi yang ngetok-ngetok pintu semua orang gitu ya. Mohon bukalah pintu. Ini memberitakan kabar baik atau menghina Tuhan ini? Ya. Sekarang jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya percaya Tuhan, jangan berontak. Ikut Tuhan, tunduk kepadanya. Apapun yang diaturnya dalam kehidupan kita, dompet kita, keluarga kita, pekerjaan kita, pelayan, terima itu, bersyukur. Karena Tuhan sedang punya rencana dalam hidup kita. Dan upah itu besar ya, kalau kita ikutin terus. Ikut Tuhan, kayak Yosua itu, Kaleb, ikut Tuhan dengan sepenuh hati. Dia nggak protes-protes, ini kenapa begini, mengapa, dia nggak boleh. Nggak ada kamus istilah mengapa itu dalam mengikut Tuhan. Kita ikutin aja dia. Haleluya. Amin.